Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Sebelum kita akan belajar perenungan kita hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah sumber berkat, hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan, Engkau masih berkenan berbicara kepada kami. Dan biarlah apa yang kami dengar, kami baca, kami renungkan menjadi berkat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat inspirasi hari ini kita akan baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Demikian dituliskannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sahabat inspirasi, kalau kita membaca bacaan kita hari ini mengindikasikan tentang arah ibadah Daniel ke Yerusalem. Kalau kita kenal dan bahkan kita sering mendengar yang namanya kiblat. Kiblat adalah arah tempat ibadah. Daniel dalam bacaan kita di dalam Daniel 6 ayat 9 sampai 12 menceritakan tentang bagaimana ia memiliki kamar khusus untuk berdoa. Posisi doa di kamarnya tersebut menunjuk ke arah Yerusalem. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Daniel dalam beribadah menyembah Allahnya menghadap ke Yerusalem? Jawabnya adalah karena di Yerusalem terletak bait suci Allah. Dan orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadikan bait suci Allah di Yerusalem sebagai pusat peribadahan mereka. Namun setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Yang kemudian kerajaan Yehuda berpusat di Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel berpusat di Samaria. Kemudian yang terjadi adalah kiblat atau arah ibadah mereka ikut terpecah juga menjadi 2. Yang satu ke arah Yerusalem dan yang lain ke arah Samaria. Namun akhirnya baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel hancur oleh serangan kerajaan Babilonia. Nah, kemudian pada zaman Tuhan Yesus, bait suci di Yerusalem masih berdiri kokoh. Seorang wanita Samaria bercakap-cakap dengan Yesus. Ternyata dia menyinggung hal kiblat, di mana wanita Samaria mengungkapkan kebingungannya karena ternyata dijumpai 2 macam kiblat tersebut. Di gunung yang terletak di Samaria dan di Yerusalem, mereka menyembah Allah dan mengarahkan tempat ibadahnya. Namun Tuhan Yesus waktu itu menjawab, umat percaya tidak lagi berdoa menyembah Tuhan ke arah Yerusalem atau Samaria, tetapi langsung ke arah Bapa yang di surga. Menyembah Allah di dalam roh dan dalam kebenaran. Kita dapat baca dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Nah, sahabat inspirasi, kini bagi umat percaya yang berdoa menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengarahkan doanya langsung kepada Bapa di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kiblat kita umat Kristiani. Itulah arah ibadah kita yang sebenarnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan hendaklah hidup kita sehari-hari perlu tetap
tetap diarahkan kepada Allah, Tuhan yang juru selamat itu, sebagai arah kiblat, arah tempat kita beribadah yang sebenarnya. Karena di dalam Dialah kita menyembah, memuji, mengagungkan akan Allah, sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan sumber berkat bagi yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersyukur karena kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki arah ibadah yang benar, yaitu Allah yang hidup, Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami bersyukur. Kembali kami percaya bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan arah ibadah kami benar ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami, arah ibadah kami. Kiranya hati kami semakin diberkati karena kami berjumpa dengan Engkau Allah yang hidup. Menyerahkan untuk seluruh pendengar inspirasi, kiranya berkat-berkat-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyembah, memuji, dan mengagungkan akan Engkau dan menyerahkan doa kami kepadamu. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.